Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Isra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan bagaimana kita ketahui bahwa masa pungut hitung akan segera kita songsong, dan tentu bagaimana kemudian kiat para calon kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan tentu wali kota dan wakil wali kota untuk kemudian merebut hati rakyat. Dan untuk membahas hal tersebut kami telah mengundang dua narasumber yang nantinya juga akan berdialog dan juga berdiskusi bersama kita. Pertama telah hadir di studio TVRI Jambi pengamat sosial kita hari ini, Pak Dr. Andes Mahmud MB. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak, sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Pemirsa, juga kami telah mengundang hadir melalui virtual meeting Bung Bahren Nurdin. Assalamualaikum, selamat sore Bung Bahren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung Bahren? Senior saya tuh, salam hormat. Gimana kabarnya Bung Bahren? Alhamdulillah sehat-sehat. Apa kabar Jambi? Alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi berkaitan dengan mengambil hati masyarakat. Baik, saya ke sebelum ke Bung Bahren nih, kita mesti dudukkan dulu nih konsepnya dulu nih. Saya ke Pak Mahmud nih. Kalau Anda melihat Pak Mahmud, tentu pendekatan calon ini kepada masyarakat tentu sangat penting gitu ya. Sejauh mana kemudian Anda melihat efektivitas pendekatan yang populis nih, yang umum dilakukan oleh para calon kita ini sudah efektif belum untuk mengambil hati masyarakat itu tadi? Iya. Terima kasih. Hari ini kita punya tema yang sangat menarik, merebut hati masyarakat. Kalau kita bicara masyarakat ini kan yang cukup luas. Paling tidak kalau kita lihat ada masyarakat desa, ada masyarakat kota. Ini cara menariknya berbagai macam cara. Artinya tidak bisa sama dong? Tidak bisa sama. Jadi kita lihat bagaimana siapa yang akan ditarik, kapan kita akan menariknya, bagaimana menariknya. Nah, ini menjadi hal yang cukup ya baik untuk kita bahas dalam hal ini. Paling tidak masyarakat ini kan memang dikatakan masyarakat memang kumpulan daripada individu-individu yang sudah bekerja sama, yang punya norma, yang melaksanakan ya artinya tujuan yang bersama. Jadi ini kan mereka sudah punya gaya tersendiri gitu ya. Jadi mungkin nanti kita bahas masyarakat mana yang akan kita tarik. Mungkin secara umum bagaimana masyarakat itu kita satukan, masyarakat ya mungkin mahasiswa bisa bekerja, bisa masyarakat desa, masyarakat petani dan lain-lain. Nah ini memang perlu mempunyai gaya sendiri untuk. Nah, Anda sudah melihat itu dilakukan oleh para calon kita? Dari pengamatan debat kemarin, mungkin khususnya ya yang di kota. Saya kira visi misinya sudah menyentuh ke sana gitu ya. Tinggal kita akan menunggu realitasnya nanti bagaimana gitu kan. Kita berharap betul visi dan misi ini memang dilakukan gitu ya. Nah itu mungkin. Baik. Saya ke Bung Bahren. Kalau dalam segi kebijakan publik sendiri Bung Bahren, sejauh mana kemudian strategi yang umum dilakukan oleh para calon kita ini, kemudian apakah sejauh mana efektivitas menurut Anda untuk merebut hati pemilih kita hari ini, Bung Bahren? Halo Bung Bahren, masih terhubung? Ya, halo Bung Bahren. Suaranya agak kurang kuat nih dari studio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ya. Di sini udah jam 9 malam di Sydney, dan di Indonesia masih pagi ya, masih sore ya di Jambi. Baik, selamat sore semua. Sebagaimana tadi sudah disampaikan dari sisi masyarakat tadi sudah diulas oleh Pak Mahmud. Kemudian tentunya dengan berbagai macam masyarakat tadi, tentu pendekatan-pendekatannya juga akan berbeda dan tingkat efektivitasnya juga berbeda. Ada banyak media yang dapat digunakan sebagai saluran sebenarnya untuk mendekati masyarakat. Misalnya kalau yang konvensional kita tahu misalnya ada radio, ada TV, ya, ada baliho, spanduk, poster, leaflet, kalender, termasuk mungkin baju dan seterusnya. Nah, masing-masing masyarakat tentu kan memiliki selera yang berbeda. Dan kedua misalnya adalah kita tahu ada media hari ini yaitu media digital.
Nah, media digital juga hari ini sangat salah satu media yang efektif untuk mendekatkan diri para calon kepada masyarakat. Ya. Nah, tentunya media-media ini harus dikelola, harus dikemas dengan baik, ya, Ya. dengan aturan-aturan yang sudah diatur tentunya, yang sudah disepakati secara bersama, baik itu aturan medianya maupun aturan kepemiluannya. Karena ada yang saling terikat di sana. Aturan medianya tentu berbicara tentang bagaimana transaksi informasi, tetapi di kepemiluannya tentu KPU sendiri itu memiliki undang-undang. Nah, misalnya di media sosial kita, di media digital kita punya misalnya media sosial yang hari ini memang lagi booming, ya. Ya. Bagaimana juga media ini dapat digunakan oleh para calon bupati, gubernur, wali kota untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Ada website walaupun tidak terlalu populer, ya, tetapi juga ini banyak juga digunakan YouTube yang hari ini juga banyak diakses oleh masyarakat, platform digital dan seterusnya. Nah, kalau optimalisasi media sosial sendiri menurut Anda Bung Baren hari ini, artinya yang bukan, artinya Ya, yang saya memang rasa sangat. artinya yang Ya, memang gimana? dikelola sendiri oleh calon tersebut, Bung Baren. Bahwa Ya, pembicaraan ini di media artinya sosial ini memang luas, tapi sejauh mana kemudian calon betul-betul memanfaatkan media sosial itu, Bung Baren? Nah, saya rasa kan mereka punya tim, ya, Ya. memang punya tim. Yang kita sebut calon di sini tentunya adalah seperangkat kerja, ya, Ya. seperangkat tim yang ini yang akan bekerja. Saya meyakini bahwa calon-calon hari ini itu sudah mengatur sedemikian rupa siapa yang akan mengelola media sosial dan apa saja informasi-informasi yang akan disampaikan melalui media sosial, siapa yang mengelola tentang pemberitaan, siapa yang, saya rasa hal-hal yang seperti ini sudah dilakukan oleh kawan-kawan tim, sehingga memang di media sosial sendiri itu ada segmen-segmennya, ada segmen anak muda, ada segmen yang memang pebisnis, ya, Ya. yang kita tahu bahwa ini kelompok-kelompok ini secara alamiah akan terbentuk gitu. Ya. Nah, menurut saya para calon memang harus menggapai dan pola komunikasinya harus pas. Tentunya tidak sama komunikasi media sosial antara anak muda dengan komunikasi media sosial dengan para cendikia misalnya, para akademisi misalnya, seperti misalnya di kawan-kawan kampus, tentu komunikasi walaupun sama-sama menggunakan media sosial, tetapi cara komunikasinya akan berbeda. Nah, saya melihat bahwa hari ini kawan-kawan di tim sudah mampu memanfaatkan ini. Kita melihat beberapa tim sudah menggunakan media sosial dan kita tentunya tetap terus akan berharap jangan sampai media sosial ini digunakan hal-hal yang negatif, black campaign, kemudian hal-hal yang provokasi dan seterusnya. Jadi kita melihat demokrasi kita akan terus bergerak semakin dewasa, pengguna media sosial semakin bijaksana. Dan masyarakat tentunya juga harus lebih bijaksana lagi dalam memilih informasi-informasi dan menyingkirkan hal-hal yang bersifat provokatif, yang sifatnya negatif. Saya rasa begitu. Baik. Saya ke Pak Mahmud lagi nih. Kita bicara program, Pak Mahmud. Ada yang mengatakan bahwa ya yang namanya kampanye ya janji politik begitu ya. Kampanye janji politik yang ada yang mengatakan terkadang memang janji politik juga terkadang muluk-muluk, terlalu muluk-muluk gitu. Nah, bicara itu Pak Mahmud, tentu program ini merupakan sesuatu hal yang kemudian akan ditagih jika dipilih. Sejauh mana Anda kemudian melihat, saya tidak bicara kita belum bisa bicara realisasi, tapi kita berbicara logis tidak logisnya program-program yang kemudian ditawarkan oleh calon kita hari ini, Pak Mahmud. Ya, kalau kita lihat program-program yang disusun dari beberapa calon yang kita perhatikan, itu sudah sangat memperhatikan kondisi faktual yang ada, gitu. Kondisi faktual yang ada. Artinya ini mereka memang sudah menyusun strategi yang luar biasa. Kemudian kita bicara bagaimana menarik hati masyarakat ini, menarik hati masyarakat. Apa sampaikan oleh Pak Bahren tadi, bahwa memang strategi untuk menarik perhatian ini sepertinya sudah dilakukan oleh para calon kita, calon-calon kepala daerah ini. Yang kita lihat pengguna media sosial, termasuk penggunakan influencer. Artinya influencer ini kan memang orang yang banyak pengaruhnya. Tapi kita harapkan ini bagaimanapun kemudian hari
semakin baik proses pelaksanaan pemilu ini. Artinya yang sifat-sifatnya negatif itu ya jangan ditonjolkan seperti itu. Mungkin itu kalau Kalau berbicara tentang logisnya artinya mengena sasaran program-program yang kemudian ditawarkan. ya, mungkin kalau saya kemarin ikut memperhatikan debat calon wali kota Jambi, mungkin Pak Doni sendiri sebagai tim perumus, nah saya melihat ini menunjukkan hal yang sudah luar biasa untuk kota gitu ya, melihat bagaimana Artinya kedua calon ini menjaga etika gitu kan, menjaga etika, saling menghormati. Sepertinya tidak ada perang di sana. Ya, betul-betul mereka menyampaikan program semampu daripada para calon itu sendiri. Itu yang kita lihat. Nah, jadi ini menjadi ya artinya acuan ya bagi masyarakat melihat calon-calonnya seperti itu. Ini salah satu daya tarik terhadap masyarakat. Ya, kita lihat secara menyeluruh kemarin masyarakat desa, UMKM, ya artinya pekerja, termasuk penganggur menyediakan atau balai latihan kerja tematik dan lain-lain gitu kan. Ini kan hal yang memang sekarang nih yang balai latihan kerja tematik itu kan belum kelihatan ya. Seperti dari calon yang lain, UMKM akan dibuat lebih nyaman, dapatkan bantuan, dapat apa gini kan. Hal itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya program-program itu dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dan itu sudah sampai ke titik itu. Saya lihat gitu dari pengamatan saya sudah sampai ke sana gitu. Baik. Saya coba ke Bung Baren. Bung Baren, kalau berbicara isu pokok kampanye kita hari ini, sudah mengenal Bung Baren? Baik, saya tunggu sebelum sampai ke sana tadi menarik mengenai program tadi. Apakah realistis atau tidak realistis? Saya rasa itu pokok yang memang perlu kita diskusikan karena itu memang menjadi edukasi paling tidak buat masyarakat. Untuk melihat ini sekaligus kepada masyarakat tentunya kita sampaikan untuk melihat apakah sebuah program itu realistis atau tidak. Kita harus memiliki parameternya. Bagaimana kita menilainya sehingga masyarakat nanti tidak juga terkecoh atau termakan janji-janji manis atau janji-janji politik yang terlalu muluk-muluk misalnya. Maka kita harus punya parameter tuh untuk mengukurnya. Bagaimana caranya? Yuk kita ngelihat. Yang pertama adalah harus memiliki parameter keuangan, ya kesesuaian dengan APBD kita. Ya, APBD Provinsi Jambi, APBD kabupaten. Ini program-program yang disampaikan ini udah ada nggak uangnya? Jangan sampai nanti kita tahu ya adigium yang ada bahwa politisi itu akan berjanji membuat jembatan walau di sana tidak terdapat sungai. Itu adigium yang udah kita pahami bersama. Nah, makanya harus ada parameternya. Makanya yang pertama adalah parameter keuangan, ya kesesuaian bagaimana dengan APBD, kejelasan sumber pendanaan. Nanti kita ngelihat. Nah, masyarakat harus cerdas. Nanti akan ngelihat kalau para politisi berjanji sesuatu, dia menyebutkan enggak sumber dananya. Penambahan gaji sekian-sekian didapatnya dari mana? Nah, ini juga menjadi pertanyaan sehingga masyarakat kita cerdas. Itu yang pertama. Yang kedua parameternya apa? Adalah parameter teknis. Ya, bagaimana misalnya kelayakan implementasinya, kemudian ketersediaan teknologinya, ya. Kita mendengar tuh beberapa calon baik bupati, wali kota maupun gubernur menjanjikan sesuatu, tetapi kita bisa mengukur nggak? Kita di akademisi tentunya akan melihat ukuran itu, mana yang nanti omong doang, mana yang mungkin bisa terukur. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya adalah parameter waktu, Bang Doni, ya perawatan waktu. Jangan menjanjikan saya misalnya kita akan menjanjikan saya membuat gedung misalnya 1 kilometer ke atas misalnya dengan waktu 2 tahun gitu. Is it possible gitu loh. Jadi masyarakat juga tidak hanya bisa menerima dengan mentah janji-janji politik tersebut. Tapi parameter ini harus kita betul-betul manfaatkan. Dan itu masyarakat harus waktu. kritis Realistis tentunya. Dan masyarakat tentunya harus kritis. Dia harus semakin kritis, maka harus semakin pintar gitu ya. Kemungkinan target capaian. Yang keempat, ya parameter hukumnya. Ini kesesuaian dengan regulasi gitu. Jangan sampai nanti ada program-program
nampaknya bagus tapi nabrak regulasi gitu loh. Jadi masyarakat memang betul-betul harus memang betul-betul cerdas. Yang kelima, parameter sosial. Nah, ini penting ya yang perlu disampaikan karena saya juga sebagai orang sosial bukan orang politik. Parameter sosial ini harus bagaimana keterimaan masyarakat terhadap program tersebut. Karena bagus menurut calon belum tentu itu diterima oleh masyarakat. Nah, seyogianya lah program-program yang disampaikan oleh calon-calon ini itu memang betul-betul sudah diambil dari akar rumput, dari ada suara daripada masyarakat. Nah. Dan tentu saja harus spesifik bagaimana kejelasan target, detail program dan seterusnya. Nah, parameter-parameter ini harus dimiliki di dalam benak dan otak masyarakat Jambi ketika nonton debat, kemudian ketika para kandidat menyampaikan program-program tersebut. Begitu kira-kira. Anda sudah melihat itu sampai ke titik itu belum, Bung Baren? Atau sebelumnya kita tahan dulu, Bung Baren? Sebelum Anda jawab kita tahan dulu. Kan ini suatu pertanyaan menarik juga ini. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan tadi kita terpotong iklan nih. Bung Baren, berkaitan dengan tadi, sejauh mana kemudian Anda melihat visi, misi dan program ini sudah mengarah ke realistis belum, Bung Baren? Halo, Bung Baren? Ya, ini baru terhubung. Baik, pertanyaannya perlu diulang, Bung Baren? Ya, silakan diulang karena baru terhubung ada diskoneksi. Nah, tadi Anda berbicara beberapa indikator, kemudian tentu berbicara ya mesti logis dong, visi misi programnya juga mesti logis dong terhadap isu-isu pokok itu. Nah, Anda sudah melihat itu, Bung Baren? Atau hanya baru sebatas janji politik begitu? Saya sebenarnya lebih kepada bagaimana kemudian memang masyarakat yang harus kita cerdaskan. Biarkan masyarakat yang menilai sebenarnya. Saya selalu mengatakan di berbagai tempat dari dulu saya katakan bahwa untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas itu kita harus memiliki pemilih yang cerdas. Nah, maka tugas kita hari ke hari termasuk TVRI saya rasa sudah berkontribusi banyak untuk mencerdaskan itu. Karena memang tidak boleh saya juga mengatakan bahwa ada yang logis, ada yang tidak. Silahkan saja dinilai oleh masyarakat sesuai dengan parameter yang sudah saya berikan tadi. Ada yang sudah dan ada yang memang masih menurut saya ya tanpa menyebutkan itu siapa, yang itu masih terlalu ngecap dalam tanda kutip gitu loh. Baik itu di kabupaten kota maupun di provinsi misalnya. Parameternya harus jelas. Tetapi ada beberapa yang memang sudah sangat spesifik bahwa kami dapatkan ini, akan melaksanakan ini selama berapa tahun dan sumber dananya adalah ini dan seterusnya. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan Bang Doni, biarkan masyarakat yang menilai itu, kita sebagai akademisi dan melalui media TVRI ini kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini loh, kalau mau menilai apakah sebuah program itu logis atau tidak, kita manfaatkan paling tidak 6 parameter yang sudah kita sampaikan tadi. Baik. Terima kasih Bung Baren. Saya ke Pak Mahmud nih. Kalau dalam pandangan Anda Pak Mahmud, isu pokok apa kemudian yang sebenarnya harus, artinya gini, memang kalau saya setuju, Bung Baren mengatakan ya kita kembalikan ke masyarakat kemudian menilai apakah kemudian logis atau tidak. Tapi tentu ada isu-isu pokok ya yang sebenarnya harus menjadi perhatian hari ini. Iya. Apa yang kemudian harusnya menjadi perhatian pokok para calon kita hari ini, Pak Mahmud? Iya. Mungkin saya akan sampaikan dalam pengamatan saya terhadap pilkada di Jambi ya, di Jambi, tidak nasional. Mungkin berapa saya lihat Muara Jambi, wali kota ya, gubernur. Saya katakan tadi, sesungguhnya menarik hati masyarakat ini, masyarakat yang mana gitu ya. Iya. Tapi sekarang saya lihat dari program-program yang ada, karena memang milenial sekarang cukup dominan, milenial. Jadi milenial ini ada sebagai mahasiswa, ada sebagai pencari kerja, ya ada yang sudah bekerja gitu kan. Nah ini yang akan ditarik. Jadi kalau saya lihat program-programnya untuk milenial di UMKM. Nah itu kan tawarannya sudah cukup. Kalau yang lalu kita kenal dengan Samisake gitu kan. Samisake ini memang dominan kalau arah ke UMKM. UMKM
Bahkan dibedakan dalam program itu untuk milenial besaran nilai bantuan modalnya dibedakan dengan yang sudah senior. Ini kan akan menarik. Tapi yang ingin kita harapkan kepada semua calon, hendaklah menarik perhatian daripada masyarakat ini, menarik dengan kesungguhan, bukan hanya lip service saja gitu kan. Artinya sudah disampaikan, nanti pelaksanaan tidak. Nah, kalau memang program-program ini disusun memperhatikan fakta yang ada, insya Allah ini kan bisa. Apa disampaikan oleh Pak Bahren tadi, jangan ada suatu program tidak memperhatikan dukungan dana gitu kan, tidak artinya dukungan dana. Kita lihat kemarin debatnya di Muara Jambi. Ini cukup ya ketika dikatakan bagaimana kesehatan, fasilitas kesehatan di Muara Jambi. Selama ini masyarakat Muara Jambi larinya ke kota. Artinya fasilitas kesehatan di Muara Jambi, salah satu paslon menyampaikan bahwa dia akan membangun rumah sakit, memperbaiki ini. Tapi dengan tidak memperhatikan prioritas. Nah, jadi salah satu paslon menyampaikan harus diprioritaskan. Mungkin nakesnya dulu, baru gedungnya. Jadi yang menyebabkan tidak menariknya masyarakat Muara Jambi sehingga berobatnya ke kota ini apa? Ternyata mungkin salah satu kajian ini kajian yang realistis saya kira. Jadi betul-betul fakta yang tidak menarik perhatian daripada warga masyarakat Muara Jambi ini saya perhatikan itu adalah mungkin nakesnya belum cukup gitu. Nah, ini jadi seperti itu. Nah, berkaitan dengan milenial, tentu saja program-program pendidikan, pendidikan formal maupun non formal itu memang perlu dapat juga belum menjadi perhatian pokok begitu ya. Sudah disentuh gitu. Sudah disentuh. Baik. Kalau Bung Baren sendiri menanggapi Bung Baren, isu pokok apa yang kemudian perlu untuk dikembangkan yang kemudian menjadi perhatian? Tentu bicara janji kampanye, tentu juga berbicara program terpilih ke depan. Kemudian isu pokok apa yang kemudian penting sekali hari ini harus digarap oleh para calon kita dan ditawarkan kepada masyarakat, Bung Baren? Maaf Bung Baren, suaranya belum terdengar Bung Baren di studio. Maaf. Tadi Baik. saya mute. Oke. Kita coba untuk diklasifikasikan beberapa aspek atau beberapa bidang yang seyogyanya harus dieksplor dan harus menjadikan prioritas atau bahwa bahasa kita tadi adalah isu utama. Yang pertama yaitu isu ekonomi. Ya, isu ekonomi tentunya yang menjadi prioritas adalah bagaimana pengembangan UMKM yang saat ini masih sangat terbatas tentunya dan ketergantungan pada sektor perkebunan. Hari ini kita masih tergantung dengan sawit, dengan karet, tetapi kita belum punya turunan. Ini kan masih ada ketergantungan. Kemudian masih terdapat kesenjangan ekonomi antar wilayah, ya, antara Tebo dengan barat dengan timur misalnya, antara kota dan seterusnya. Ini masih menjadi isu. Kemudian isu terutama infrastruktur pendukung ekonomi. Bagaimana jalan-jalan yang membawa sumber-sumber ekonomi pertanian itu masih sangat menjadi isu utama. Itu yang pertama, isu tentang ekonomi. Yang kedua, isu tentang lingkungan. Ya, ini harus menjadi perhatian. Ya, kita ngelihat nanti mana calon-calon yang berbicara tentang isu lingkungan. Kebakaran hutan itu harus menjadi isu utama. Kalau ada paslon-paslon yang tidak bicara tentang kebakaran hutan, pencegahan kebakaran hutan, nah ini berarti tidak menjadikan isu utama. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Deforestasi misalnya, bagaimana hutan kita semakin gundul, ini harus menjadi topik-topik sebenarnya perhatian daripada paslon, baik yang di kabupaten maupun yang di provinsi. Kemudian isu infrastruktur yang ketiga nih, ya. Isu infrastruktur tentunya jalan, ya, kualitas dan kuantitas jalan antar kabupaten kita bisa lihat sendiri. Bagaimana saya kemarin melakukan penelitian misalnya di sebuah daerah itu luar biasa. Begitu kita masuk sedikit ke dalam, kita udah tidak ketemu aspal. Kalaupun ada aspalnya bolong, jalan yang hanya sekitar beberapa kilo ditempuh beberapa jam, kendaraan hancur dan seterusnya. Ini akan terus menjadi isu. Tetapi sekali lagi kembalikan kepada parameter tadi. Apakah kemudian program-program tersebut bisa diukur? Kemudian isu yang keempat, Bung Doni, yaitu adalah isu sosial.
ya, bagaimana tadi udah dibahas oleh Pak Mahmud, ada di sana isu sosial itu yaitu pengangguran. Ya, kita harus betul-betul, saya belum pengen sekali mendapatkan bagaimana mengurangi angka pengangguran yang betul-betul terukur. Dari 2024 sampai 2029, berapa target angka pengangguran itu bisa ditekan dan bagaimana caranya. Nah, ini yang betul-betul pengen kita dengarkan daripada paslon, baik itu di kabupaten maupun di kota. Bagaimana tingkat kemiskinan, kesenjangan pembangunan, kualitas pendidikan, tadi udah disinggung tuh oleh Pak Mahmud. Ya, seyogianya hari ini kita tidak lagi berbicara tentang sekolah yang roboh, sekolah yang tidak ada toiletnya. Seyogianya hari ini kita sudah mulai bergerak tentang bagaimana membangun kualitas pendidikan. Berbicara tentang kualitas, tidak lagi hanya berbicara kuantitas gitu loh. Bagaimana meningkatkan kualifikasi guru, kualifikasi dosen dan seterusnya. Ini sudah menjadi isu-isu yang sebenarnya menjadi dibahas pada debat-debat yang dilakukan. Kemudian isu pertanian, kemudian isu tata kelola, ya, bagaimana kualitas pelayanan publik. Kita ngelihat hari ini, ya, mungkin di kota, di beberapa mungkin, tetapi di daerah-daerah kita menemukan pelayanan publik masih sangat minim sekali misalnya. Bagaimana birokrasi yang efisien, transparansi pemerintah. Nah, ini juga harus menjadi isu. Jadi banyak ya isu-isu ketenaga kerjaan dan seterusnya. Begitu kira-kira Bung Doni. Banyak sekali kalau kita mau kaji isu. Dan ini isu-isu yang memang harus diketengahkan kepada masyarakat. Pilihlah, sebagaimana sampaikan Pak Mahmud tadi, prioritas-prioritas. Mana yang akan didulukan disesuaikan dengan anggaran, timelinenya, ya, waktu yang diperlukan, dan kemudian tentu saja dukungan teknologi dan seterusnya. Begitu kira-kira Bung Doni. Baik. Saya ke Pak Mahmud lagi. Salah satu isu tadi sempat sepertinya ada irisannya di sini Pak Mahmud. Salah satu berkaitan dengan ketimpangan tadi, ketimpangan pembangunan, bahwa kita perlu ada pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, begitu ya. Apa kemudian yang seharusnya ditawarkan oleh calon kita? Misal kita bahas satu deh, berbicara tentang peningkatan apa kualitas ekonomi di daerah hari ini. Tadi kita kaitkan dengan UMKM sebagainya begitu. Apa yang kemudian perlu langkah yang harus dilakukan oleh siapapun ke depan yang akan terpilih, Pak Mahmud? Ya, terima kasih. Kita kembali kepada tema daripada dialog kita, itu menarik, merebut hati masyarakat, gitu kan? Merebut hati masyarakat. Kalau kita bicara seluruh sektor, mungkin pada kesempatan ini tidak cukup ya. Mungkin sektor yang sekarang paling menonjol untuk menarik hati masyarakat itu masalah kesempatan kerja, masalah kesehatan, ya, masalah mungkin kalau UMKM berkaitan dengan pendidikan non formal. Nah, non formal. UMKM ini juga perlu menjadi suatu prioritas. Karena kenyataan UMKM ini mempunyai daya serap 70% dibanding sektor formal. Jadi betul-betul menjadi kartu pengaman. Dan artinya memang harus dikembangkan. Iya, harus dikembangkan. Nah, ini mungkin akan menarik perhatian masyarakat. Karena namanya sektor non formal ini kesempatan kerja terbuka setiap saat selagi dia memang mempunyai kemampuan, mempunyai kemauan itu. Apa kemudian persoalannya hari ini? Tapi sebelum menjawab kita tahan dulu. Oh iya. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan kiat-kiat kemudian calon kita memikat hati masyarakat. Dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741 66385. Baik, Pak Mahmud, tadi kita terpotong iklan Pak Mahmud. Kemudian berkaitan dengan isu-isu tadi Anda bahas UMKM. Sebenarnya masalahnya ada di mana? Karena ini sepertinya hampir di semua tempat hari ini kemudian UMKM itu betul-betul menjadi sorotan. Dan tadi saya mendapat info dari 70% menyerap tenaga kerja di sana. Ya, khususnya kita bicara UMKM yang memang merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, kartu pengaman bagi pemerintah daerah, bagi negara ini bahkan.
sesungguhnya masyarakat sudah banyak yang terampil. Banyak terampil. Baik mereka sudah mengikuti pendidikan formal, ikut pengalaman kerja sama sahabatnya. Artinya kalau non formal ini kan tidak terikat gitu. Kalau mungkin magang sama pedagang kue sudah bisa membuat kue. Nah, yang jadi persoalan adalah permodalan. Modal. Nah, modal ini sepertinya juga sudah disentuh oleh beberapa calon, baik provinsi maupun kabupaten kota. Sudah tersentuh. Nah, yang sekarang sangat menentukan maju mundurnya UMKM ini adalah pasar. Nah, pasar inilah sebenarnya harus ada campur tangan pemerintah. Gitu kan? Jadi bukan hanya kemudian memberikan bantuan modal, pelatihan dan pendidikan, tidak hanya selesai sampai di situ. Tidak, termasuk pasarnya. Nah, pasarnya. Nah, kalau kita melirik misalnya ke Provinsi Lampung, bagaimana produktivitas daripada pengusaha keripik pisang gitu. Bagaimana memoles keripik pisang itu dalam cita rasanya, dalam kemasannya, termasuk pasarnya pun didukung oleh pemerintah. Nah, harapan seperti itu juga. Artinya jangan ada lagi nanti kendala ketika Jambi mengeluarkan kerupuk pisang Jambi, tetapi mau ngurus izin. Artinya pelayanan birokrasi, reformasi birokrasi juga di sini. Iya, iya. Jadi memang perlu dipermudah, bahkan dibantu bagaimana permasalahannya. Jadi kalau ada juga pelatihan, mungkin dalam kegiatan UMKM itu lebih penekanan pada manajemen yang sederhana saja, Artinya tidak manajemen yang konvensional gitu seperti itu. Mungkin itu. Kalau bicara isu kemiskinan dan pengangguran, tadi Anda sempat bahas tentang tenaga kerjaan juga. Kita bicara pengangguran lagi. Kondisi hari ini, bagaimana kemudian Anda menanggapi dan kemudian apa yang sebenarnya harus ditawarkan? Iya. Kalau kita melihat memang secara fisik ya sekarang, mungkin ada pengaruhnya pengangguran ini dengan elektronik gitu kan, dunia maya. Artinya orang membeli, jual beli itu sudah melalui elektronik. Kalau kita ke pasar mungkin, khususnya kota Jambi, mungkin banyak pasar fisik yang kelihatannya sudah kurang dikunjungi oleh konsumen, ya. Tapi ketika saya juga coba merhatikan, karena saya juga sebagai ekonom, mereka juga sudah mencari solusi, walaupun kelihatannya pengunjungnya kurang, tetapi dia juga ikut menjual melalui online. Jadi gitu. Ini juga menjadi. Tapi ini kan nanti berpengaruh kepada serapan tenaga kerja juga, Pak Mahmud. Nah, ini dia. Ini yang jelas-jelas nyata. Oleh karena memang sudah menggunakan elektronik, jadi kebutuhan tenaga kerja menjadi menurun. Tapi secara statistik saya tidak tahu seberapa persen penurunan ini. Tapi secara fisik kalau kita lihat gitu, sepertinya toko-toko baju katakan sudah mengurangi tenaga kerja. Masih perlukah kita dengan bahasa membuka lapangan pekerjaan baru begitu? Dengan kondisi hari ini begitu? Sudah pastilah lapangan kerja baru itu. Bagaimana bisa pengurangan tenaga kerja tanpa kesempatan kerja baru? Dan itu harus dilakukan oleh pemerintah. Kesempatan kerja ini sebenarnya kerjasama antara pemerintah dan pekerja itu sendiri. Yang saya takutkan sekarang, kalau ada lulusan SMK masih nganggur. Katakan SMK itu sebagai perawat, sebagai bidan gitu. Kalau nganggur, ini yang kita patut bertanya kan. Kalau lulusan SMA menganggur, memang dia belum punya keterampilan kerja. Ini jangan terjadi. Kalau terdapat SMK yang masih menganggur, ini juga menjadi fokus bagi mungkin calon gitu ya. Bagaimana ini mereka udah terampil, tetapi tidak bisa melakukan kegiatan produksi yang menghasilkan uang bagi dirinya dan keluarganya. Ini masih terlihat gitu, masih terlihat. Artinya prioritas mungkin untuk kesempatan kerja ini untuk lulusan SMK. Notabene mereka sudah punya keterampilan teknis gitu. Dan itu harus bahkan sudah uji kompetensi. Dan itu harus difasilitasi oleh pemerintah. Ya, pasti harus difasilitasi. Maksud saya tadi kan kita tidak melulu menyalahkan pemerintah. Artinya dalam diri pekerja itu sendiri harus
semangat untuk melakukan itu. Nah ini perlu kolaborasi. Makanya jalurnya tadi adalah pendidikan non formal. Jadi pendidikan non formal tidak saja sifatnya praktis, tetapi sifatnya motivasi. Mungkin sukses story boleh dimasukkan dalam kegiatan materi ini. Jadi mereka betul-betul mau melaksanakan apa yang dimilikinya. Sayangkan seorang juru les kalau sempat nganggur, tapi kalau juru les insya Allah kesempatan kerjanya siap. Tapi untuk Tapi tentu tidak bisa lepas dari tangan pemerintah. Baik. Sekarang Bung Waren. Bung Waren, tadi saya menangkap salah satu kemudian isu yang penting kemudian untuk dibahas dan menjadi perhatian itu adalah isu pendidikan. Apakah ini bermakna juga salah satu persoalannya Anda masih melihat ketimpangan akses dan tingkat pendidikan di Jambi, Bung Waren? Ya, secara kasat mata tentu kita akan menemukan hal itu. Beberapa misalnya beberapa daerah tentunya kita masih terbatas misalnya akses internet ya, kemudian akses komputer, kemudian dan seterusnya masih kita temukan. Tidak semua daerah yang ada di Provinsi Jambi dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di antara yang mungkin urban dengan yang misalnya yang katakanlah yang di desa. Termasuk misalnya fasilitas-fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, labor komputer dan seterusnya. Ini akan harus tetap menjadi isu. Nah, yang saya katakan tadi seharusnya kita sudah tidak lagi berbicara tentang itu. Itu sudah selesai sebenarnya beberapa tahun yang lalu. Tetapi bicara infrastruktur harusnya sudah selesai. Bicara infrastruktur sudah selesai. Tidak lagi menjadi isu yang besar karena itu sudah selesai seharusnya. Kita sekarang sudah harus bergerak kepada yang sifatnya soft skill, bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Mahmud, bahwa yang dibutuhkan hari ini oleh anak-anak didik kita adalah bagaimana untuk tadi kaitannya dengan pengangguran dan pendidikan misalnya, bagaimana kemudian pendidikan kita betul-betul nanti match dengan lapangan pekerjaan. Saya melihat di sini, selama saya di Australia di sini mempelajari, paling tidak mereka di sini betul-betul punya pilihan dari awal. Kalau memang tidak mau bergerak di bidang akademik dan akan mencari kerja, ngapain kuliah? Mereka kecenderungannya adalah apa? Yaitu memberikan sertifikasi, sehingga seluruh kegiatan di sini diberikan yaitu sertifikasi. Mereka punya spesifikasi yang memiliki skill yang dibangun dengan tanpa menghabiskan waktu di bangku kuliah. Jadi apa yang dibutuhkan oleh industri, apa yang dibutuhkan, dan itu aja yang dipelajari kalau memang mau bergerak di bidang industri atau bergerak langsung bekerja. Kecuali memang akan bergerak di bidang akademik, akan bergerak di bidang profesional yang memang membutuhkan bangku kuliah. Nah, ini yang mudah harus mulai kita pikirkan di bidang pendidikan ini gitu loh. Bagaimana tadi kita tidak lagi berbicara tentang serapan tenaga kerja. Ya hari ini kita untuk serapan tentunya kita hari ini punya misalnya sawit. Tapi sawit hari ini mengapa tidak menyerap tenaga kerja selain tukang panen, selain tukang pupuk dan seterusnya? Karena kita tidak membangun turunannya. Coba bayangkan kalau dari sawit itu kita punya pabrik sabun, kita punya pabrik minyak sayur, kita punya kosmetik misalnya yang langsung kita turunkan. Itulah lapangan pekerjaan. Dan itu tidak harus kuliah, bisa mungkin hanya melalui yaitu melalui pelatihan atau sertifikasi. Nah, seyogianya desain daripada pendidikan kita tuh sudah bergerak ke sana. Itu yang saya maksud tadi. Baik. Pak Mahmud, tadi menarik tanggapan dan respon Bung Waren berkaitan dengan hilirisasi. Nah, tentu ini juga semestinya menjadi salah satu perhatian pokok. Bagaimana kemudian Anda menanggapi isu ini, Pak Mahmud? Ya, mungkin kalau Pak Waren bicara hilirisasi sawit kan. Hilirisasi maksudnya bahwa kita jangan memproduksi bahan setengah jadi atau bahan mentah gitu kan. Punya proses gitu. Memang ini sangat menarik, menjadi program daripada salah satu pasangan calon baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Yang menjadi pemikiran kita bahwa kalau ingin merebut hati daripada masyarakat secara umum, artinya masyarakat milenial, masyarakat yang sudah senior, masyarakat artinya pekerja, dan masyarakat desa dan kota, mereka semuanya akan
tertarik kalau para calon itu bicaranya masalah kesempatan kerja, kesehatan, dan pendidikan. Jadi tiga ini. Artinya tidak seluruh sektor yang akan kita bahas gitu kan. Mungkin ini sektor-sektor yang sangat menonjol gitu. Secara nasional juga masalah kesempatan kerja ini di mana saja negara maju pun masalah kesempatan kerja kan yang kita jadi pikirkan bersama, pengaruh daripada elektronik itu terhadap kesempatan kerja ini bagaimana. Dulu kan padat karya, sekarang padat modal. Nah, dua-dua ini tidak bisa kita benturkan gitu kan. Kesempatan kerja dalam padat karya itu memang harkat dan martabat gitu. Harkat dan martabat. Tapi kalau mau lihat produktivitas akan lebih meningkat, memang padat modal lebih meyakinkan. Tapi ini tidak bisa. Inilah mungkin peran sosial daripada pemerintah. Jadi tetap secara fisik harus mendorong tumbuhnya kesempatan kerja yang diciptakan oleh pekerja itu sendiri dan pemerintah memfasilitasinya. Mungkin gitu. Dalam artian saya menangkap bahwa bagaimana kemudian pemerintah menggerakkan justru masyarakat hari ini membuka lapangan pekerjaan itu sendiri, seperti itu. Ya, mungkin masyarakat akan tanya yang namanya kesempatan kerja itu apa sih gitu kan? Kesempatan kerja itu sesungguhnya pekerjaan yang terbuka dapat diisi oleh para pencari kerja. Nah, saya katakan tadi kalau UMKM itu kesempatan kerja yang selalu terbuka, selalu terbuka. Lain di sektor formal, memang apalagi pegawai negeri ada periodenya tertentu. Nah, dengan syarat-syarat tertentu. Iya, jadi ini pemerintah juga harus bisa memfasilitasi, menggiring masyarakat jangan cenderung bekerja pada sektor formal. Termasuk kalau ingin kaya, bukan pekerjaannya sebagai pegawai negeri dan pegawai perusahaan, tapi punya perusahaan. Seperti itu. Jadi kalau UMKM kadang-kadang penghasilannya melebihi pegawai negeri kan, orang tidak tahu gitu kan. Jadi ini perlu sehingga para lulusan SLTA, SMK, perguruan tinggi dia akan memilih pekerjaan yang tidak tergantung kepada pemerintah. Baik. Kita tahan dulu Pak Mahmud. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan tentunya kita telah masuk ke penghujung acara kita hari ini. Bung Baren, penutup acara kita hari ini. Bung Baren, apa yang ingin Anda sampaikan? Baik, terima kasih Bung Doni dan pemirsa TVRI dimanapun berada. Kita mengetahui bahwa perhelatan pemilu, pilkada, pemilihan gubernur, wali kota, bupati, seterusnya adalah sarana buat kita untuk menentukan pemimpin-pemimpin di negeri ini. Maka dari itu sekali lagi tentunya kita berharap kepada masyarakat ya untuk terus mencerdaskan diri dengan berbagai cara, tentunya memanfaatkan media baik media sosial maupun media mainstream ya, kemudian terus mengasah pengetahuan dan jangan sampai terprovokasi. Sehingga apa, sekali lagi kita ingin menegaskan, dengan pemilih-pemilih yang cerdaslah kemudian kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Sekali lagi itu, maka TVRI terus dan akan terus melakukan pendidikan kepada masyarakat sehingga pada akhirnya nanti kita tidak terbuai oleh janji-janji politik yang mungkin tidak masuk akal atau yang tidak reasonable dan seterusnya. Tetapi kita melihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang akan kita tunjuk adalah memang yang amanah, kemudian mampu membawa kesejahteraan. Karena ingat dan harus selalu ingat, ending daripada pemilihan itu adalah terpilihnya pemimpin yang legitimit untuk yang mampu membawa kesejahteraan rakyat. Intinya adalah kesejahteraan rakyat. Maka daripada itu sekali lagi mari kita pilih pemimpin yang berkualitas. Baik, terima kasih. Pak Mahmud, kata penutupnya hari ini Pak Mahmud. Iya. Karena memang tema kita adalah merebut hati masyarakat.
Mungkin para calon kepala daerah sampaikanlah program-program yang didasarkan oleh fakta yang ada dan diniatkan untuk program ini akan diwujudkan. Plus jadikan program ini bahwa menjadi ibadah bagi kita semua. Insya Allah ini menarik perhatian masyarakat, menarik hati masyarakat, dan masyarakat tahu dan cerdas melihat program-program yang realisasi itu akan tahu sekali bahwa ini bisa diwujudkan, ini tidak bisa diwujudkan. Karena masyarakat kita semakin hari semakin cerdas. Mungkin. Terima kasih atas kehadirannya Pak Mahmud dan Bung Bahrenuddin dalam dialog Rumah Demokrasi kita hari ini. Pemirsa, tentu kita akan jumpa lagi minggu depan dan terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.